Hari ini kita akan belajar tentang komposisi fungsi. Yang disebut komposisi itu yang biasa sering kita lihat kan kalau di snack-snack makanan gitu kan, biasanya belakangnya ditulis komposisi. Komposisi itu artinya campuran atau gabungan. Karena kita ngomongin fungsi, maka komposisi di sini adalah gabungan fungsi. Yang namanya gabungan pasti melibatkan 2 atau lebih fungsi. Tapi kalau untuk di SMA ini biasanya paling mentok itu hanya sampai 3 fungsi. Itu ya. Jadi kita bahas di sini adalah komposisi 2 fungsi dan nanti gimana kalau komposisi 3 fungsi. Mulai dari komposisi 2 fungsi dulu. Maka langsung ke contoh soal ya, karena sekali lagi memang nggak ada hafalan, nggak ada rumus di sini, jadi kita langsung praktek ke contoh soal aja. Misalnya diketahui fungsi f sehingga r menjadi r di sini adalah bilangan real menjadi tetap bilangan real, tapi ini nggak penting ya, tapi untuk sekadar kalian tahu aja. Dan fungsi g sehingga r menjadi r, artinya real jadi real lagi gitu, tapi ini sekali lagi nggak penting, jadi nggak usah diributin di sininya ya, cuma untuk sekedar kalian tahu aja. Dengan ketentuan fx-nya sama dengan 3x min 1 dan gx-nya sama dengan 2x kuadrat plus 2. Nah ini yang pentingnya, fx dan gx-nya berapa. Tentukanlah, misalnya yang pertama kalian ditanya f ogx. Ini tuh sebenarnya dibacanya bunderan ya, f bunderan gx, cuma kalau saya terbiasanya sih fogx, tapi nggak masalah ya, hanya masalah pengucapan aja, saya akan menyebutnya o gitu kan, tapi sebenarnya dibacanya bunderan, jadi nanti kalian nggak usah bingung kalau misalnya ada yang menyebutnya bunderan gitu kan, itu sama aja. fogx itu berarti penulisannya adalah fgx. Nah ini hati-hati kurung-kurung seperti ini, ikutin aja proses kayak gininya, ditulis biar lebih jelas. F kurung buka, gx kurung tutup, seperti itu. Maksudnya apa? Kalau fogx maka g dimasukin ke f, seperti itu kan. Penulisannya kayak gini, fgx, f kurung buka kan ini. Nah gx nya itu berapa tadi? Gx nya itu adalah 2x kuadrat plus 2, maka ditulis di sini 2x kuadrat plus 2. Tadi kan kalau fogx g dimasukin ke f, gx-nya tadi adalah 2x kuadrat plus 2 dimasukin ke f. F itu maksudnya dimasukin ke fx. Fx-nya adalah ini. Yang dimasukin apanya? Ya x-nya. Setiap yang ada x-nya diganti sama gx ini. Maka karena fx-nya adalah sama dengan 3x min 1, maka di sini 3 dalam kurung 2x kuadrat plus 2. 2x kuadrat plus 2 ini tadi dari gx-nya ya, min 1 tetap. Udah hitung biasa, 3 kali 2x kuadrat 6x kuadrat, 3 kali 2 plus 6, ini min 1 tetap ya, yang dikali hanya ini aja karena ini satu kesatuan. Ya udah kita rapin lagi, 6x kuadrat tetap, 6 dikurang 1 itu adalah 5. Inilah adalah fogx-nya, g yang dimasukin ke f, seperti itu. Misalnya yang ditanyanya gofx. Nah kalau ini berarti f yang dimasukin ke g gitu kan, fungsi f yang dimasukin ke fungsi g. Penulisannya seperti ini, gfx biasa gini. G tetap, fx-nya itu tadi adalah 3x min 1 gitu kan. 3x min 1 itu adalah fx-nya dimasukin ke g kan. G-nya tadi gx-nya adalah 2x kuadrat plus 2. Setiap saya bilang dimasukin itu maksudnya dimasukin ke x-nya atau x-nya diganti gitu kan. Maka di sini 2 tetap kan, x-nya kita ganti sama fx tadi 3x min 1. Hati-hati di sini ada kuadrat, kemudian plus 2 tetap gitu kan. Pokoknya setiap x-nya aja yang diganti. Hati-hati kerjain dulu yang kuadratnya ini. Maka 2-nya ini tetap kurung buka biar lebih jelas aja. Hati-hati kalau mau mengkuadratkan, 3x dikuadratin itu adalah 9x kuadrat. Karena 3 kuadrat itu 9. X dikuadratin x kuadrat. Terus ini angka semua yang ada di sini tuh dikali. Ini kalau mau cara cepet ya. 2 dikali 3x dikali min 1.
Atau boleh 2 dikali min 1 dikali 3x. Intinya semua angka ini dikali langsung gitu ya. 2 dikali 3x 6x dikali min 1 adalah min 6x. Kemudian baru min 1, ini punyanya dia kan minnya. Min 1 dikuadratin itu adalah plus 1. Jadi sekali lagi kalau mau mengkuadratkan cara cepat, hati-hati, nggak bisa langsung 3x dikuadratin kemudian langsung min 1 dikuadratin, nggak bisa. Harus ada hasil kali semua angka ini ya. Terus di sini ada plus 2 tetap, baru di sini kita kali satu-satu yang kurung ini. 2 dikali 9x kuadrat 18x kuadrat, 2 dikali min 6x min 12x, 2 dikali 1 plus 2, dan di sini plus 2. Baru kita lapihin lagi, 18x kuadrat min 12x tetap, ini 2 tambah 2 bisa dihitung jadi plus 4. Itulah GOF X-nya. Selanjutnya, misalnya yang ditanya FOF-X. Nah, ini juga nggak perlu bingung, bebas aja dia kan selama fungsinya diketahui gitu kan. Maka penulisannya FFX gitu kan. FFX-nya itu adalah 3x min 1. Nah, berarti 3x min 1-nya dimasukin ke FX lagi. Saling dimasukin nih ke sesama fungsi F gitu kan. Berarti 3-nya tetap, X-nya diganti 3x min 1. Terus di sini min 1-nya tetap jangan ketinggalan. Ini kali 1 biasa 9x, 3 dikali min 1 min 3, ini min 1-nya tetap. Kita rapin jadinya 9x min 4. Jadi konsepnya tuh sama aja, kalau dia saling sama fungsinya gitu tetap dimasukin atau disubstitusiin aja. Gitu ya. Selanjutnya kalau yang ditanya FOG 2. Nah, kalau di sininya angka, pasti hasil akhirnya angka. Nggak mungkin hasil akhirnya dalam bentuk x-xan lagi. Itu yang harus kalian pahamin ya. Kalau hasilnya angka, kalau di sininya angka, pasti hasilnya angka. Jadi kalau misalnya ditanya FOG 2, kita harus cari dulu FOG X-nya itu berapa, ya kan? Cari dulu FOG X-nya berapa. Tadi kita udah ketemu kan, FOG X-nya itu adalah 6x kuadrat plus 5. Karena yang ditanya FOG 2-nya, maka di sini 6 X-nya diganti sama 2 kuadrat plus 5. Jadi sama dengan 6. Nah, ini dikuadratin dulu ya. 2 kuadrat itu adalah 4 plus 5. Jadinya 24 plus 5 itu sama dengan 29. Selanjutnya, gimana kalau yang komposisinya diketahui tapi yang ditanya variabelnya? Di sini saya pakai contoh misalnya diketahui FP. Jadi fungsi itu nggak selamanya selalu fx, bisa fp, bisa fa, bebas ya hurufnya. Tapi kalau fp pasti fungsi ininya juga dalam bentuk p, nggak mungkin sininya x gitu kan. Misalnya di sini diketahui fp-nya sama dengan 4p plus 1 per 2p min 1. Dan gp-nya sama dengan akar p plus 5. Tentukanlah nilai p-nya, variabel itu huruf, nilai p-nya jika komposisi GOFP-nya sudah diketahui yaitu akar 10. Nah, sekali lagi kalian gak perlu takut kalau di sini fungsinya dalam bentuk pecahan atau akar. Selama kalian paham konsepnya ya mau bentuknya apapun pasti sama aja konsepnya. Nah, ini kan komposisinya sudah diketahui ya. GOFP-nya sama dengan akar 10 kata soal. GOFP itu kan penulisannya tadi GFP. G dalam kurung FP gitu kan, sama dengan akar 10 dari soal. Kita urutin biar terstruktur pelan-pelan. Di sini kan G-nya tetap G, FP-nya itu adalah pecahan ini tadi. FP-nya adalah 4P plus 1 per 2P min 1 sama dengan akar 10. Biasakan nulisnya itu urut dan terstruktur, biar kaliannya juga nggak bingung. Jadi nggak usah mau cepet-cepet lompat-lompat kemana-mana, ikutin aja alurnya. Kemudian tadi kalau udah bentuknya dalam kurung gini, ininya FP ini disubstitusiin ke G kan, atau dimasukin ke G kan. G-nya itu adalah tadi bentuk akar P plus 5. Berarti akar P-nya diganti sama FP tadi. 4P plus 1 per 2P min 1 plus 5-nya tetap sama dengan akar 10. Nah, tadinya kan gini doang kan, nggak akan bisa diapa-apain. Meskipun sebelah sininya akar, sebelah sininya akar, ya udah nggak akan bisa diapa-apain kalau akarnya nggak hilang.
Tapi akarnya hilang itu juga bukan karena tiba-tiba akarnya hilang aja, tapi akar itu hilang kalau dikuadratin. Harus adil, kanan kiri dikuadratin. Kalau dikuadratin, akar otomatis hilang. Maka di sini tinggal 4P plus 1 per 2P min 1 plus 5 tetap ya, karena plus 5-nya dalam akar. Sama dengan akar 10 dikuadratin, itu akarnya hilang, tinggal 10 aja. Sudah kan? Nih saya lanjutin di sini. Plus 5-nya saya pindah ruasin ke sini biar enak dilihatnya. Maka yang sebelah kirinya tinggal 4P plus 1 per 2P min 1 sama dengan 10. Pindah ruas jadi min 5. Maka di sini 4P plus 1 per 2P min 1. Ini 10 dikurang 5 adalah 5. Nggak akan bisa diapa-apain lagi kalau mereka tetap seperti ini. Maka ini 2P min 1-nya harus dikali silang sama 5 kan. 4P plus 1-nya tetap, 2P min 1 dikali silang sama 5, jadinya 5 kali 2P, 10P, 5 kali min 1, min 5. Jadi yang dikali itu satu kesatuan ini gitu ya. Maka yang dikali 5 ya dua suku ini. 5 dikali 2P, 10P, 5 dikali min 1, min 5. Udah, kita pindah ruasin lagi, kita gabungin yang P sama yang P, yang angka sama yang angka. 4P tetap. Ini 10P-nya saya pindah ruasin ke sebelah kiri sini. Maka tadinya positif jadi min 10P sama dengan min 5-nya tetap ya, saya nggak pindahin, cuma saya kedepanin aja. Maka di sini tetap min 5 plus 1 saya pindahin jadi min 1. 4 dikurang 10 itu adalah min 6P ya. Sama dengan min 5 min 1 itu adalah min 6. Maka P-nya adalah min 6 per min 6. Di sini saya langsung aja P-nya sama dengan 1. Seperti itu. Jadi konsepnya ikutin aja strukturnya gitu kan. Nanti akan urut sendirinya. Selanjutnya untuk komposisi 3 fungsi. Nah, konsepnya juga sama ya. Ini saya langsung ke contoh aja. Misalnya ada fungsi fx sama dengan 3x plus 1. Gx sama dengan x kuadrat min 3, hx sama dengan akar 2x plus 5. Ini 3 fungsi kan ini. Tentukanlah nilai FOGOHX. Konsepnya sama, intinya adalah dari belakang dimasukin ke depan kan. H dimasukin ke G dulu, habis itu hasilnya berapa dimasukin ke F. Seperti itu konsepnya. Bahasa umumnya seperti itu. Atau penulisannya seperti ini. FO tetap, GHX kan, GOH berarti kan GHX. Kurung-kurungnya hati-hati harus jelas kurungnya. HX itu satu kesatuan ini ya. Berarti FO, G-nya tetap, HX-nya kita ganti, HX itu tadi adalah 2X plus 5. Maka FO tetap dulu. Nah, kita selesain yang dalam kurung ini dulu, yaitu si HX dimasukin ke G dulu kan. HX-nya itu adalah 2X plus 5 dimasukin ke G. G tadi adalah x kuadrat min 3, maka x-nya diganti 2x plus 5. Hati-hati sama kurung biar lebih jelas aja. Maka ini x kuadrat kan, si 2x plus 5 dikuadratin min 3. Kita hitung akar, kalau dikuadratin hasilnya dalam akarnya itu sendiri ya, akarnya hilang. Maka tinggal 2x plus 5 aja, min 3. Ini kurung kan. FO 2x plus 5 min 3. Kita rapihin lagi, berarti FO 2X plus 5 dikurang 3 itu adalah 2. Nah, ini hasil dari GHX tadi kan, atau GOH tadi. Kita masukin ke F-nya. F-nya itu adalah 3X plus 1. Maka 3, ini kita ganti 2X plus 2 tambah 1 tetap kan. Kita kali 1 biasa. 3 kali 2x 6x, 3 kali 2 6, dan di sini ada plus 1. Kita rapiin lagi, 6x tetap. Nah, ini 6 tambah 1 adalah 7. Seperti itu. Jadi konsepnya sama aja, intinya H dimasukin ke G, dapat hasilnya berapa, itu yang dimasukin ke F. Seperti itu. Penulisannya kayak gini. Ya. Tadi kan udah mencari FOGOHX ya kan. Nah, sekarang kalau mencari FOHOG min 3. Nah, sekali lagi kalau sininya angka bukan X, pasti hasilnya juga dalam bentuk angka. Di sini yang ditanya FOHOG min 3, ya kan.
Sama kayak yang contoh yang awal tadi, yang kalau yang ditanya angka, kita cari dulu FOG X-nya ya kan. Nah ini kan FOHOG X-nya belum ada kan. Kalau yang tadi itu yang FOGOH, beda ya. Ini FOHOG, itu beda. Kita cari dulu FOHOG X-nya, itu boleh. Sama kayak tadi kan, kalau tadi kan FOG X-nya udah diketahui, jadi kalau FOG 2 tinggal dimasukin kan. Nah ini FOHOG X-nya belum diketahui, bisa kita cari dulu, atau bisa juga pakai cara ini. Konsepnya kan kalau FOHOG itu kan jadinya FHG gitu kan. HG min 3, karena sini angka min 3 bukan X gitu kan. Kalau X kan sininya X ya, tapi karena ini min 3 maka sini min 3. Berarti G nya disubstitusiin min 3 dulu, atau G nya dimasukin min 3 dulu. GX nya tadi ya dimasukin min 3. GX tadi itu kan X kuadrat min 3, kita masukin min 3, maka X kuadrat min 3 jadi min 3 kuadrat min 3 gitu kan. G nya dimasukin min 3 ya. Min 3 kuadrat itu adalah 9, min 3 ya tetap min 3 kan. Kita hitung, berarti ini hanya tetap, F nya juga tetap, 9 dikurang 3 adalah 6. Berarti hanya dimasukin angka 6, HX nya gitu kan, dimasukin angka 6. HX tadi, HX nya itu adalah akar 2X plus 5. Kita masukin angka 6 ya, dari yang tadi kita cari. Berarti akar 2 kali 6 tambah 5 ya kan. Berarti akar 2 kali 6 itu adalah 12 tambah 5, 17. Berarti ini F akar 17. Berarti akar 17 nya dimasukin ke persamaan Fx. Fx tadi apa persamaannya? Fx itu sama dengan 3x plus 1. Berarti 3x, x nya akar 17 kan, plus 1. 3 dikali akar 17 ya 3 akar 17, plus 1 nya tetap. Seperti itu. Hati-hati penulisan kurungnya, makanya ini harus rapih kurung-kurungnya. Ada berapa banyak kurung buka, ada berapa banyak kurung tutup, itu harus rapih seperti itu ya. Kalau konsepnya udah benar, pasti benar juga. Atau tadi mau dicari FOHOG X-nya dulu berapa, baru dimasukin min 3 juga boleh, atau kayak gini juga boleh. Ya, seperti itu. Kemudian, gimana kalau kita mencari salah satu fungsi kalau fungsi komposisinya udah diketahui? Kalau yang sebelumnya kan kita mencari variabel atau huruf kalau fungsi komposisinya udah diketahui. Nah, sekarang kita mencari salah satu fungsinya nih kalau fungsi komposisinya sudah diketahui. Di sini saya kasih 2 tipe contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, FOGX-nya udah diketahui atau fungsi komposisinya sudah diketahui, dan salah satu fungsinya yaitu si Fx udah diketahui. Tapi salah satunya lagi belum, itu ditanyakan, yang tentukan lagi X gitu kan. Nah ini gimana? Sama, intinya adalah konsep. Mau soalnya apapun, kalau kalian paham konsepnya, itu pasti bisa mengerjakan semua tipe soal fungsi komposisi. Kan FOGX atau fungsi komposisinya sudah diketahui ya, 6x kuadrat min 3x plus 7 dari soal. Penulisan konsepnya adalah FOGX itu adalah F dalam kurung GX. GX ini satu kesatuan ya, bukan G dan X, tapi GX gitu kan, satu kesatuan. Maka ini kurungnya mereka harus dikurungin si GX ini. FGX-nya udah diketahui yaitu tadi 6x kuadrat min 3x plus 7. FGX berarti kan GX dimasukin ke F. Karena GX-nya kan belum diketahui kan. Maka se-GX-GX-nya ini dimasukin ke F gitu kan konsepnya. Berarti F-nya yaitu tadi 3x min 2 dimasukin GX. Maka 3x-nya diganti sama GX min 2. Sekali lagi GX itu satu kesatuan, nempel, jangan dipisahin mereka. Sama dengan, udah ada kan 6x kuadrat min 3x plus 7. Ininya nggak dimasukin GX loh ya, karena GX dimasukinnya ke F doang. F-nya itu adalah ini ya. Berarti hitung biasa 3GX tetap, min 2-nya bisa dipindah ruasin ke sebelah sini kan. Maka ini tetap 6x kuadrat min 3x plus 7. Ini pindah ruas jadi plus 2. Maka 3GX kita rapihin, 6x kuadrat tetap, min 3x tetap, 7 tambah 2 itu adalah 9.
Yang ditanyakan GX-nya, maka GX itu sama dengan ini dibagi 3 kan, dibagi 3 semua. Maka GX sama dengan 6x kuadrat min 3x plus 9 per 3. Semuanya sama-sama bisa dibagi 3 kan, 3 suku ini semuanya bisa dibagi 3, kita bagi 3. Kalau misalnya salah satu dari suku atasnya ini nggak bisa dibagi 3, misalnya ini 6x kuadrat min 3x plus 5. 5 ini kan nggak bisa dibagi 3 kan, maka ya udah jawabannya gitu aja. Tapi karena 3 suku ini bisa dibagi 3, bisa kita kecilin ya. 6x kuadrat dibagi 3, 2x kuadrat. 3x dibagi 3, ini min ya, min 1x atau min x aja. 9 dibagi 3, 3. Maka ini adalah GX-nya. Paham ya, seperti itu konsepnya. Tipe soal yang kedua, misalnya FOGX-nya juga sudah diketahui, yaitu 2x kuadrat min 6x plus 1, dan GX-nya diketahui yaitu x plus 3. Yang ditanya adalah FX-nya. Bedakan penyelesaian soal yang tipe pertama sama tipe kedua. Tapi sekali lagi konsepnya sama, hanya penyelesaiannya beda. Ini kalian harus bisa membedakan. Yang diketahui FOGX sama dengan 2x kuadrat min 6x plus 1. Konsepnya sama, FOGX itu adalah F dalam kurung GX sama dengan ini. Nah ini GX-nya udah diketahui. Kalau tadi kan GX-nya belum diketahui, maka tetap GX ya kan. Ini GX-nya udah diketahui yaitu x plus 3. Maka dimasukin ke sini kan. F x plus 3 sama dengan ini. Nah yang ditanya adalah FX. Ingat pelajaran materi kita sebelumnya. Kalau dalam kurungnya ini ada 2 suku, ini ada 2 suku ya, X dan 3 itu 2 suku, maka merubah menjadi FX-nya itu pakai cara pemisalan. Yang dalam kurungnya ini dimisalkan, X plus 3 sama dengan Y. Biasanya kan kita memisalkan Y kan. Habis itu cari X sama dengan Y min 3. Nah ini beda kan penyelesaian ini sama ini. Harus bisa membedakan ya, karena ininya ada 2 suku. Kalau ini tadi GX aja, GX itu 1 suku ya, 1 kesatuan. Kalau ini ada 2 suku yaitu X dan 3, maka penyelesaiannya seperti ini. Ini ada di pelajaran sebelumnya. Setelah dapat X sama dengan Y min 3, ini min 3-nya dari pindah ruas ini ya. Maka Fx plus 3, X plus 3-nya tadi udah kita misalkan Y ya. Maka Fy sama dengan 2, nah ini X-nya diganti nih, setiap ini X-nya diganti. 2 dalam kurung Y min 3, tadi kan kita dapat X-nya Y min 3, kuadrat min 6 dalam kurung Y min 3 plus 1, seperti itu kan. Berarti ini 2 tetap. Nah ini tadi mengkuadratkan, hati-hati, Y dikuadratin adalah Y kuadrat. 2 dikali min 3 dikali Y itu adalah min 6Y. Min 3 dikuadratin itu adalah plus 9. Nah ini dikali 1, min 6 dikali Y min 6Y. Min 6 dikali min 3 plus 18 plus 1. Maka ini kita kali 1, 2y kuadrat min 12y plus 18. Ini tetap min 6y plus 18 plus 1. 2y kuadrat nggak ada temannya, maka tetap 2y kuadrat. Ini min 12y min 6y, maka jadi min 18y. Ini 18 tambah 18 adalah 36 tambah 1 37. Itu adalah Fy. Berarti Fx sama dengan Y-nya tinggal kita ubah jadi X. 2x kuadrat min 18x plus 37. Itulah Fx-nya. Bisa membedakan ya bedanya ini sama ini. Jadi intinya komposisi itu kalian harus fokus dalam memasuk-masukkan atau mengganti X-nya. Itu hati-hati aja seperti itu. Ya, konsepnya ditulis yang rapi biar kalian juga nggak bingung. Seperti itu ya.